Pak, sebenarnya kalau dari sisi persentase, berapa sih lulusan SD yang bisa diterima di SMP negeri? Kita bicara dulu itu Pak Kang. Aku tuh lebih suka ini nih, nanggapin Iya. Mas Bro ini. Ya, satu persatu dulu kita Pak Kang. Ya kan? Kalau sampai tadi menanyakan apa? Persentase. Persentase. Iya, ada yang perlu saya update. Dengan cerewetnya saudara saya ini, Biasa dia cerewet memang Pak. bahwa sesungguhnya kuota di dalam satu rombongan belajar itu jangan pernah kayak dulu. Dulu tuh sampai 40 loh, Bos. Satu Satu rombel. rombel itu. Oke, sekarang Sekarang 36. 36. Itu 32 kan begitu kan, SD 28. Sehingga lulusan tahun ini ada di angka 11.200. Ya. Keberterimaan SMP negeri itu masih ada di angka 7.100-an. 7.100. Gitu kan? Ah. Jadi kalau saya bikin persen ya sebetulnya hampir mencapai ideal. Saya pernah diskusi dengan beliau, kita masuk di angka 75-25 yuk. Artinya 75 kehadiran pemerintah, 25 kehadiran masyarakat. Swasta itu ya, sekolah swasta ya. Nah itu. Hanya saja ketika kita berproses ke sana, swasta lambat menangkap ini. Oke. Oke ya. Jangan dilihat swasta itu istiqomah, jangan dilihat swasta itu IPK, jangan dilihat swasta itu KPS. Yang downgrade yang ke swasta di Iya, bawah itu ya. maksud saya swasta yang di bawah ekspektasi kita itu harus kita upgrade. Sepakat kok saya sama beliau, pemerintah harus hadir. Sudah kami hadir kok. Pak Haji Rahmat dengan seragam gratisnya, dengan subsidi SPP-nya, dengan peningkatan bosdanya, dengan pemberian insentifnya, kita sudah hadir di sana. Namun lagi-lagi adalah bagaimana manajemen sekolah swasta itu hendaknya dilakukan secara utuh. Ambil saja contoh Istiqomah yang di Sarifudin Yus. Beliau bisa membangun sekolah terpadu. Beliau bisa mengambil kontribusi biaya dari masyarakat yang begitu tinggi. Januari sudah nggak bisa daftar lagi karena memang peminatnya full. Nah, itu yang dengan swasta yang memang standarisasinya tinggi gitu ya kan. Bahkan beliau di luar standar, lepas daripada standar kita. Jadi belajarnya bisa full day. Layanannya itu juga full service. Anak pagi diajak sarapan, setelah itu diajak ngaji, diajak sholat duha, closingnya sholat asar jamaah. Keren banget gitu. Jadi dapat seperti itu. Nah, itu kehadiran pemerintah. Habis begitu saya sepakat, ini izin dari ini saya laporan bahwa di akhir-akhir ini saya agak koreksi sedikit. Kalau SMP 21 sudah sejak lama. SMP 21 itu dipandang baru karena ada tukar guling tempat ya, yang tadinya di pinggir pantai, sekarang kita tarik agak ke darat. Yang baru adalah SMP 24 pas di muara keluarnya Regensi, 24, 25 di negeri atas air, nah gitu. 26 hari ini izin, begitu lamanya panjenengan menyoroti kami, saya buktikan tahun ini, saya buka 4 lokal. Allahu Akbar. SMP-nya. SMP. 4 rombel berarti ya? Yes. Tahun ini ya? Tahun Yes. ajaran pertamanya? Ya, sama SD-nya juga. Nah itu, memang kalau kita nggak dicereweti kadang-kadang nggak panas juga gitu ya, ini kan. Sudah, kita hadir di sana. Manuntung, hari ini sudah lapangan tenis. Ya, hari ini sudah kita lakukan clearing. Nanti akan nyambung di daerah timur. Pasar Manggar. Ke arah kiri juga akan kita bangun SMP 28. Yang agak menarik ini mestinya Mas Heri nggak tahu ini diskusi yang mana ini. Ada pemikiran dari Mas Kadis, Pak D, tolong di FS ini Balikpapan Tengah SD-nya. Oke, yang paling menarik di situ apa? Yang paling menarik di tengah adalah bahwa keterpenuhan sekolah SD untuk Balikpapan Tengah itu tidak sampai. Nah gitu. Jadi contohnya SD 01, SD 02 mestinya dia menerima 4 rombel karena sekolah besar. Ternyatanya dia hanya dapat 3 rombel. Akhirnya dia mengimpor dari anak-anak kita yang dari Perumnas.
Kalau kita melihat bahwa selama ini Balikpapan Tengah hanya memiliki SMP 22 dan kita mengimpor SMP 3 dan SMP 6 yang wilayah Balikpapan Utara, nanti insya Allah dengan keberadaan SMP 27 di Manuntung dan rencana alih jenjang yang SD akan di-upgrade menjadi SMP karena kita lihat nanti FS kita nanti SD bagaimana, maka insya Allah keterpenuhan di wilayah tengah itu akan sampai. Nah, seperti itu. Secara umum memang ketersebaran kita itu memang tidak asik. Kita tidak pernah bayangkan utara itu menjadi daerah hunian yang begitu luar biasa. Baik sebelah kiri Jalan Soekarno-Hatta kalau kita jalan dari Rapak menuju ke Samarinda, maupun sebelah kanan. Apalagi sekarang dari kilo 8 sampai ke TPA sudah tembus. Hari ini sedang dibangun dari Jalan Mukmin Faisal Sepinggan menuju ke ke stadion. Itu juga lagi dikerjain. Jika itu jadi, menjadi PR kami lagi itu. Di mana fasum sekolahnya? Nah, ini juga menjadi PR kita bersama. Nah, seperti itu. Jadi sesungguhnya dari teman-teman dan yang akan kita lakukan itu adalah bagaimana kita mendekatkan fasilitas pendidikan itu ke masyarakat seperti itu kan. Bagaimana kita bisa mendekatkan itu gitu kan. Nah, ini Mas Heri sudah sering menjadi tim pembahas ya kalau ada laporan-laporan antara tentang sebuah proses studi kelayakan tentang pengembangan Kota Balikpapan, ini akan bisa memberikan penguatan-penguatan bahwa sesungguhnya layanan pendidikan kita itu kita berbasis kepada bagaimana kita mendekatkan itu ke masyarakat. Karena apa? Kita punya standar pelayanan minimal. SD itu hendaknya itu di kisaran angka 3 kilo dari rumah, dari hunian yang ada. Karena SD kan, kalau SMP kan bisa lebih dari 5 kilo karena usia. Kalau SMA, SMK juga demikian gitu kan. Terus saya ulangi lagi bahwa kehadiran kami itu memang agak ngotot sih 2-3 tahun terakhir ini. Bagaimana kita Balikpapan Regensi yang begitu lama. Jadi mohon izin, saya lebih cenderung kepada kawasan terpadu ya. Ini ada 2 konsep tentang sekolah terpadu yang kurang pas. Kurang pasnya itu begini. Coba kita layangkan pandangan kita ke SMP 21 dan SD 021. SMP 21 ya, dia Teluk Baru. Oh iya, Teluk Baru. Itu juga kayaknya kekurangan siswa saya dengar. Kurang. Ya, Pak. Memang ya mudah-mudahan di sana nanti ada perumahan-perumahan baru. Ada lagi yang terpadu SD 034 dan SMP 24. Diulangi lagi di Regensi sekarang. SD 016 Balikpapan Selatan dan SMP 26. Keterpaduan ini sudah sudah dibahas oleh Mas Kadis bahwa itu yang kurang itu adalah tata letaknya saja. Tata letak di kawasan itu. Kenapa kok kurang? Kok harus diperbaiki? Tidak mungkin 2 sekolah dengan jenjang yang berbeda hanya punya 1 pintu masuk, hanya punya 1 lapangan, hanya punya 1 lobi, hanya punya 1 tiang bendera. Kan nggak mungkin itu. Ya semestinya yang paling bagus ya kayak Gunung Pasir itu. Mau ke SD 001 pintunya ini. Berarti gini Pak Renung, saya potong. Berarti kelebihan siswa yang ingin mendaftar itu hanya di wilayah tertentu saja di SMP-SMP itu. Sementara ada SMP lain yang sebenarnya kekurangan siswa. Hari ini proses PPDB memaksa kepada masyarakat untuk memilih semua sekolah yang ada di zonasi. Pada proses pendaftaran tahun ini, saya sudah sampaikan sama teman-teman, jika dia mendaftar di zona 3 atau daerah utara, yang di situ ada 6 SMP, maka peserta didik harus memilih ke 6-6-nya. Ke 6-6-nya. 6 itu siapa saja sih? Mulai dari ujung ya, SMP 20, SMP 17, SMP 15. Ya gitu kan? SMP 11, SMP 20 dan SMP 16. Itu harus mereka pilih semua. Kalau dulu enggak. Kalau dulu calon peserta didik hanya memilih sebanyak-banyaknya 4 atau 3. Ya. Sehingga yang dipilih di utara pasti 11, 15, 17. 20, 16 jarang peminat.
Sehingga ketika pendaftaran PPDB selesai, terjadilah kekosongan sekolah. Kalau tahun ini tidak bisa. Ketika dia tidak menentukan 6 pilihan, proses pendaftaran tidak bisa lanjut. Itu peraturannya dari pusat apa dari daerah? kita? Dari daerah, dari daerah berarti gitu kan. spesialis ini. Ya, kita kan melakukan evaluasi gitu kan. Kita tidak alergi kok dengan masukan teman-teman. Kalau memang itu yes, why not? Kan seperti itu, gitu kan. Seperti dirigensi itu kalau nggak dipanas-panasi oleh para pihak, barangkali agak lambat panas kali ya. Termasuk Bang Heri ini ya, sama. Saya nggak ngomong nama itu, nggak boleh nyebut nama. Inisial aja. Inisialnya adalah Mas Heri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.